Awal mula datangnya orang-orang Cina. Satu, orang Cina datang pada abad ke-5 dan sudah mengadakan hubungan dagang ke Pulau Jawa. Kedua, pada masa kerajaan-kerajaan, banyak pedagang Cina yang tinggal di Indonesia di daerah pesisir dan bahkan banyak juga yang menikah dengan penduduk Jawa. Tiga, pada masa VOC, banyak orang-orang Cina yang datang ke Jawa. Empat, VOC sengaja mendatangkan orang Cina karena untuk mendukung ekonomi. Tidak semua orang Cina yang datang adalah orang kaya. Di antara mereka ada golongan orang miskin. Penyebab orang Cina melawan atau memberontak VOC. 1. VOC menyelewengkan surat izin dengan membayar harga lebih mahal akibat banyak orang Cina yang tidak mampu membeli surat izin tersebut atau pungli. 2. Orang Cina yang tidak memiliki surat izin yang disebut permisi brevet atau surat pas yang bermukim akan ditangkap dan dideportasi ke negaranya atau dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC di Sri Lanka. Oleh karena itu, orang Cina membentuk gerombolan untuk memberontak VOC. 3. Meningkatkan populasi etnis Tionghoa di Batavia sehingga pengangguran meningkat. Perlawanan orang-orang Cina kepada VOC. 1. Pada tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan Perlawanan orang-orang Cina kepada VOC. Pada tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan kebakaran tersebut disebabkan pemberontakan orang Cina. 2. Orang Cina melakukan perlawanan di Jawa Tengah. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Oi Panko. 3. Orang Cina mulai meluas dengan melakukan perlawanan dan kekacauan terutama di daerah pesisir Jawa. 4. Perlawanan di Jawa mendapatkan bantuan dari bupati. 5. Raja Paku Buwana II juga ikut melakukan perlawanan. 6. Pada tahun 1741 benteng VOC di Kartasura sering diserang hingga jatuh. Cara VOC untuk membatasi kedatangan orang Cina. 1. VOC mengeluarkan bahwa setiap orang Cina harus memiliki surat izin atau disebut permisi brevet. 2. Apabila tidak memiliki surat izin maka akan ditangkap dan dibuang ke Sri Lanka atau dikembalikan. 3. Orang Cina diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin. 4. Biaya untuk mendapatkan surat izin yang resmi harganya Rp2 per orang. Cara VOC untuk mengatasi pemberontakan orang Cina. 1. Serdadu VOC melakukan sweeping, memasuki rumah-rumah orang Cina dan melakukan pembunuhan. 2. VOC segera meningkatkan kekuatan tentaranya. 3. VOC juga meningkatkan persenjataannya. Akibat dari kejadian. 1. Bagi bangsa Indonesia, kerugian karena wilayah Batavia porak-poranda akibat pemberontakan dan pencurian barang-barang oleh orang Cina. 2. Bagi VOC, keuntungan karena penyelewangan harga pembuatan surat pas yang lebih mahal dan kerugian karena benteng VOC di Kartasura diserang oleh orang-orang Cina dan dibantu Raja Paku Buwana II serta orang-orang pribumi sehingga jatuh banyak korban dari pihak VOC. Jalannya pemberontakan. Orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir. Bahkan tidak sedikit yang menikah dengan penduduk Jawa. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang-orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian di Jawa. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan orang miskin. Untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut permisi brevet atau masyarakat yang sering menyebutnya dengan surat pas. Apabila tidak memiliki surat izin maka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon, Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC atau
akan dikembalikan ke Cina. Mereka diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin tersebut. Biaya untuk mendapatkan surat izin yang resmi dari Rp2 per orang. Tetapi dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan surat izin yang terjadi penyelewengan dengan membayar lebih mahal, tidak hanya Rp2. Akibatnya banyak orang yang tidak mampu memiliki surat izin tersebut. VOC bertindak tegas, orang-orang Cina yang tidak memiliki surat izin bermukim ditangkapi. Tetapi mereka banyak yang dapat melarikan diri ke luar kota. Mereka kemudian membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan VOC di Batavia sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping, memasuki rumah-rumah orang-orang Cina dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Sementara mereka yang berhasil meloloskan diri dan melakukan pemberontakan di berbagai daerah, misalnya Jawa Tengah, salah satu tokohnya yang terkenal adalah Wei Panko atau kemudian dikenal dengan sebutan Ki Panjang. Kemudian Jawa menjadi Si Sapanjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya di dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Perlawanan dan kekacauan yang dilakukan orang-orang Cina kemudian meluas di berbagai tempat, terutama daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapatkan bantuan dan dukungan dari bupati di pesisir, bahkan yang menarik atas desakan para pangeran, Raja Pakubuana II, yang ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Pada tahun 1741, benteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. VOC segera meningkatkan kekuatan tentara maupun persenjataan sehingga pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi yang demikian ini, Pakubuana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC.